warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi, saya asisten perawat. Di sini saya akan menjelaskan hasil laporan saya. Yang tugas khusus saya yaitu mengenai penyakit typhoid fever. Di sini saya akan menjelaskan definisi, etiologi, klasifikasi, patofisiologi, penata laksanaan, pemeriksaan penunjang, serta diagnosanya. Pertama, saya akan menjelaskan definisinya. Definisi tipoid atau penjelasan tipoid. Typhoid fever adalah penyakit yang disebabkan oleh Salmonella typhi yang bersifat endemik, atau penyakit itu merupakan penyakit menular. Typhoid fever juga infeksi sistemik, yaitu disebabkan oleh Salmonella enterica yang khususnya berupa varian-varian paratipi A, paratipi B, paratipi C. Kuman-kuman tersebut ditularkan melalui sistem pencernaan yang khususnya bagian perut di usus halus. Kedua, saya akan menjelaskan etiologinya atau penyebab dari penyakit typhoid fever. Penyebab dari penyakit ini adalah bakteri Salmonella typhi yang wujudnya berupa basil garam negatif, tidak berspora, bergerak dengan rambut bergetar. Dia juga mempunyai 3 macam antigen. Macam-macam antigennya yaitu antigen O, antigen H, antigen VI atau 4 dalam Romawi. Di dalam penderitanya terdapat zat aglutin yang terdapat pada 3 macam antigen tersebut. Klasifikasi, yaitu menurut WHO klasifikasi demam tipoid ada 3, yaitu pertama, demam tipoid akut non komplikasi. Demam tipoid akut dikarakteristikkan sebagai demam berkepanjangan, fungsi bowel pasien pada dewasa dan diare pada pasien anak-anak, sakit kepala, malaise, dan anoreksia. Yang kedua, demam tipoid akut dengan komplikasi. Demam tipoid akut dengan komplikasi kemungkinan akan berkembang menjadi komplikasi parah, tergantung pada pengobatan dan linknya. Yang ketiga, keadaan karir di mana 1-5% pasien tergantung pada usia mereka dengan tipoid kronis sekresi pada Salmonella typhi. Patofisiologi. Biasanya Salmonella typhi dikenal dengan 5F, yaitu yang pertama food makanan, finger jari, futimus muntah, fly lalat, dan yang paling terakhir melalui feses. Yang bagian paling menonjol yaitu mulut. Di bagian mulut saat mulut terkombinasi masuk ke lambung. Sebagian kuman dimusnahkan di dalam asam lambung, dan sebagiannya lagi masuk ke dalam usus halus. Usus bisa saja terjadi iritasi. Saat iritasi dia mengeluarkan endotoksin dan sehingga menyebabkan darah mengandung bakteri atau dalam kurung bakteri primer. Penata laksanaan. Pada penderita demam tipoid sebaiknya dirawat di rumah sakit atau di tempat sarana kesehatan lainnya. Tujuan perawat yaitu pertama, mengoptimasikan pengobatan dan mempercepat penyembuhan. Yang kedua, mengobservasi perjalanan penyakit. Yang ketiga, minimalisasi komplikasi. Yang keempat, isolasi dan mencegah terjadinya kontaminasi. Pemeriksaan penunjang. Yang pertama, pemeriksaan darah perifer yang lengkap
Mosjoer 2002 untuk mengetahui adanya leukopenia. Yang kedua, pemeriksaan SGOT dan SGPT. SGOT dan SGPT ini sering terjadi peningkatan, tetapi itu akan normal setelah sembuh peningkatan SGOT dan SGPT. SGOT dan SGPT ini tidak mengharuskan atau tidak mengandung khusus. Yang ketiga, pemeriksaan uji vital dilakukan agar mengetahui adanya antibodi terhadap bakteri Salmonella typhi. Diagnosa keperawatan. Yang pertama diagnosa hipertermi berhubungan dengan peningkatan metabolisme. Data subjektifnya, pasien mengatakan ia demam, pasien mengatakan ia meriang. Data objektif, pasien terlihat menyelimuti tubuhnya. Yang kedua, ketidakseimbangan cairan volume dan elektrolit berhubungan dengan hipertermi. Data subjektifnya, pasien mengatakan mual dan tidak enak perut. Data objektif, pasien terlihat sangat pucat. Ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan berhubungan dengan anoreksia, mual dan muntah. Pasien mengatakan perutnya kembung dan atau kelebihan volume cairan. Data objektifnya, pasien terlihat memegangi perutnya. Yang bisa saya sampaikan